Kira-kira punya amalan apa Gus Dur kok sampai diistimewakan oleh Tuhan dengan didoakan oleh sekian banyak orang? Mentertawakan diri sendiri. Jadi kalau ditertawakan orang nggak masalah Gus Dur itu. Ada orang bukan pelukis, bukan apa, pameran lukisan yang buka presiden. Kalau pelukis sungguhan mungkin ada ya, tapi ini tidak pelukis kok bikin pameran kok yang buka presiden. Malah saya terus dia nggak lulus, saya lulus. Sudah tahu kalau orang nggak bisa ngelihat, kok disuruh buka pameran lukisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallazi tafarrada bibaqa'ih, Subhanallazi tafarrada bihayatih, Subhanallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarahham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah, amma ba'd. Hadaratil afadil sadatil ulama wal masyayikh ala izza, wa fil muqaddimah sahibul fadilah wal karamah Sayyidid Syekh Kiai Maimun Zubair Tima Izzuh. Yang terhormat dan yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Gus Solah dan segenap keluarga, Ananda, Alisa Kodrun Nada dan segenap keluarga Gus Dur. Yang terhormat dan yang saya hormati para pejabat, khususnya Bapak Dr. Mahfud MD, Bapak Wakil Gubernur, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, rahimakumullah. Malam ini kita kembali mendoakan orang yang menyintai kita semua, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Saya mendapat undangan untuk acara 40 hari wafatnya Gus Dur ini. Ada 9 panitia. Jadi yang tidak ngundang entah berapa. Yang ngundang saya 9 dari seluruh pelosok tanah air. Kira-kira punya amalan apa Gus Dur kok sampai diistimewakan oleh Tuhan dengan didoakan oleh sekian banyak orang setiap hari, setiap malam. Mungkin tidak berhenti 40 hari, tapi bisa 100 hari, 1000 hari. Kira-kira punya amal. Saya mikir ya, meskipun saya dekat dengan Gus Dur, tapi saya itu dekat Gus Dur itu
senengannya tukar menukar jok saja. Kalau ada ketemu itu ono jokannya apa enggak gitu. Di dalam soal humor, jadi termasuk ciri orang yang sangat cerdas adalah dia mempunyai sense of humor yang cerdas. Gus Dur adalah salah satunya atau justru yang paling di atas. Gus Dur tidak hanya humoris, tetapi humoris yang berani mentertawakan diri sendiri. Jarang itu ada orang. Mentertawakan diri sendiri. Jadi kalau ditertawakan orang enggak masalah Gus Dur itu. Saya itu sering dikasih surat-surat itu. Saya mangkelnya bukan main. Wong surat kaleng. Mesti yang bikin mesti pengecut, bongsot, yang tidak pakai alamat. Dikasihkan saya suruh baca ini. Kalau kamu nggak punya kerjaan, baca. Rupanya dia tahu kalau saya tidak punya kerjaan. Saya baca sambil mau ngamuk saja. Beliau tidak ngamuk, dia mentertawakan dirinya sendiri saja biasa. Waktu saya pameran lukisan di Surabaya, beliau jadi presiden. Wah, saya ambil kesempatan, mumpung punya konco presiden. Saya minta untuk membuka pameran. Jadi pameran lukisan di Surabaya itu saya dengan pelukis Amang Rahman dan D. Zawawi yang membuka pameran presiden. Wah, itu dalam sejarah belum ada itu. Ada orang bukan pelukis, bukan apa, pameran lukisan yang buka presiden. Kalau pelukis sungguhan mungkin ada ya, tapi ini tidak pelukis kok bikin pameran kok yang buka presiden. Lah Gus Dur itu pidato pembukaan itu sudah tahu kalau orang nggak bisa ngelihat kok disuruh buka pameran lukisan. Itu Gus. Kembali kepada tadi pertanyaannya Kiai Maimun, kira-kira apa? Kalau sampean kira-kira apa? Apa cerdasnya? Apa cerdasnya? Apanya? Kalau cerdasnya itu saya nyipati sendiri, karena saya pernah satu fakultas dengan Gus Dur. Malah saya terus dia nggak lulus, saya lulus. Kenapa dia nggak lulus? Karena dia nggak pernah kuliah. Kenapa nggak pernah kuliah? Karena pelajarannya dia sudah hafal semua. Jadi Gus Dur itu memang lucu. Ketika saya datang ke sana ini beliau belum kuliah, padahal sudah datang lebih dulu di Mesir itu. Kenapa Kiai Wahid Hasyim belum nganggo Pancasila barang itu boga Islam ae lho, pondokan lho. Sampai baca sejarahnya sendiri, cintaan pada Indonesia. Kenapa kiai-kiai menyetujui asas Pancasila? Karena kecintaan kepada Indonesia. Kenapa kiai-kiai mengangkat Bung Karno sebagai waliul amri doruri bisyauka? Karena cinta kepada Indonesia.
pendek kata ajaran Mbah Hasyim, Mbah Wahid, Gus Dur itu untuk kita semua harus dicamkan bahwa kita ini adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Ini di mana-mana saya katakan, kita ini adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan di Indonesia. Ada dua hal berbeda. Kita adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Kalau Azhari Emto itu orang Islam yang kebetulan di Indonesia, maka tidak peduli dia rusak porak-poranda Indonesia, nggak peduli. Banyak mayat bergelimpangan orang Indonesia, nggak peduli, bukan orang Indonesia. Tapi kalau kita diajarkan oleh Mbah Hasyim, Mbah Wahid, dulu Jepang itu, ini ada banyak versi itu, tapi intinya Jepang itu pada waktu akan kemerdekaan Indonesia itu anaknya itu kepada Mbah Hasyim, karena Mbah Hasyim dianggap sesepuh yang memayungi seluruh umat Islam di Indonesia. Ditanya kira-kira yang pantas jadi presiden di Indonesia ini siapa? Nah, umumnya wong saiki, bahasa Indonesianya umumnya orang sekarang. Ditanya begitu, sedangkan anaknya juga hebat, kira-kira bagaimana? Anak saya yang paling pantas, siapa lagi? Wakil Hasyim ini luar biasa, tantri kendil, tapi tidak hanya menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang Barat. Tapi kalau dijawab anak saya kan ya sudah ngantul ya. Itu kok jawabannya Soekarno. Itu sampai pikir, sampai ngomongkan aja, ini mau gede borong-borong. Jadi Gus Dur menintai manusia dan beliau tidak pernah punya dendam. Kalau saya dianggap gawe-gawe, ini ada Lisa, ada Inayah, ada Gus Solah segala macam, ada Gus Umar, cek. Beliau tidak pernah dendam dengan siapapun. Kalau saya dikuyok-kuyok, apa saya mau? Gus Dur itu dulu padahal pada waktu masih mahasiswa di Mesir itu kalau dinyek sama pejabat KBRI misalnya, itu mengancamnya, awas nanti kalau saya berkuasa. Jadi berkuasa itu sudah mulai jadi cita-cita itu. Karena itu menurut saya di NU ini yang ngerti politik mau Gus Dur tak. Mohon maaf, minta maaf yang lain. Karena politik, apalagi politik praktis itu adalah politik kekuasaan. Loh, NU yang gaya partai politik cilikan, cilik lah berapa ini kok Majelis Taklim. Loh, yang gede-gede saja, apa namanya, gabungan itu namanya koalisi loh, bisa. Dulu kan sampai zolimi kayak mana pada tahun 71. Kenapa? Supaya gede Golkar itu. Oh, nek gede tak ora zalim lah. Sing ora kabeh kan orang NU. Karena dia tujuannya muasa. Kalau orang NU jajan itu ada Muhyiddin Abdul Usman.
Coba sama tanya itu, cita-citamu kok jadi berpolitik barang itu apa? Tujuanmu apa? Apa mau menguasai Indonesia? Oh enggak, orang. Kalau Gus Dur bisa. Ini Gus Dur tidak pernah dendam. Orang yang berseberangan dengan Gus Dur itu banyak. Kok umpama saya ini kan dia sabar wong. Tapi kalau saya diperlakukan seperti Gus Dur itu, malang-malang putus, rawi-rawi lantar. Itu Gus Dur. Dan keistimewaannya lain Gus Dur itu. Gus Dur itu suka membelani konco. Saya pernah, tidak usah saya sebut namanya kan, sampai sudah kenal semua. Sudah kenal semua, jadi tidak usah saya sebut. Pernah ketemu Panglima Jenderal. Jenderal benci sekali dengan tokoh itu. Tokoh ini musuhi Gus Dur. Gus Dur itu saya tahu sendiri karena saya diajak Pak Gus Dur itu. Kok dibela nggak bisa-bisa. Saya sampai mangkel. Dan musuhin kamu kok. Mungkin emangnya kalau batin saya itu. Setelah keluar tak tokno itu untuk saya. Dan membelani dia sampai begitu. Bagaimana? Ini itu kan saudara sendiri. Memang banyak Gus Dur itu punya saudara sebangsa, punya saudara seagama, punya saudara se-NU, punya saudara semanusia. Guyu tuh orang muda kan saudara sebangsa itu menurut istilahnya NU ukhuwah watoniyah, persaudaraan tunggal bangsa, persaudaraan tunggal agama, ukhuwah islamiyah, persaudaraan tunggal manusia, ukhuwah basyariyah. Itu sing iso ngetrake itu Gus Dur. Iki mono dulurmu dhewe. Dulur apa Gus? Tunggal negara, tunggal bangsa, padha Indonesia. Itu mbok bilang. Dia dulur tunggal apa? Tunggal manusia. Dari Gus Dur walakat karamna bani Adam. Manusia dimulyakno oleh Gusti Allah, masa awake dhewe gak mulia. Walakat karamna bani Adam. Tahu-tahu sudah jam 12:30. Patang puluhan wafate Gus Dur dengan yayasan. Kalau Gus Dur saja bisa wafat, apa meneh kamu potongan begitu. Jadi apa namanya, kalau menurut saya itu tadi cintaan Gus Dur kepada manusia lah yang menyebabkan manusia menyintai Gus Dur sampai seperti yang kita lihat ini. Gus Dur merupakan fenomena ketika
Saya pernah nulis pengantar, ada buku. Buku itu ditulis oleh tokoh-tokoh yang seneng Gus Dur dan tokoh-tokoh yang godeng Gus Dur. Jadi dua kelompok tokoh ini nulis di satu buku dan saya disuruh jadi pengantarnya, pengantar. Wah, dari kiai. Terus saya tulis di situ pengantar saya itu judulnya Gus Dur sebagai pelajaran Allah kepada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini kan tidak kunjung bisa berbeda, khususnya ketika zaman Orde Baru. Pak Harto itu maniak keseragaman, senengannya nyeragam kayak apa, uang kudu ngene apa, nandur pari kudu sempat apa, jual cekeh kudu ning Tommy kabeh. Di Jawa Tengah tambah keterlaluan, rumah-rumahnya sendiri kon ngecat kuning kabeh. Kita terus tambah sulit untuk berbeda itu agama. Beda sedikit tukaran, beda sedikit berkelahi, berbeda sedikit bertikai. Dikasih Gusti Allah anugerah hari raya 2 kali malah tukaran. Itu tidak ada, di mana-mana tidak ada. Kalau Idul Fitri kok 2 kali tidak ada, kecuali Indonesia. Idul Adha 2 kali hanya di Indonesia. Itu saking cintanya Allah kepada bangsa Indonesia. Lainnya dikasih 1, kita dikasih 2. Loh, gitu kok digotukaran. Sing Senin gak sah, sing Selasa muni sing gak sah, geger. Kaya sah mbak sah itu hak ini. Sah tidak sah itu hak Gusti Allah. Geger karuan. Gak bisa berbeda sedikit, gak bisa. Maka kira-kira Gusti Allah gegeten. Terus dikasih pelajaran yang paling hebat, kita dikasih imam yang paling kontroversial, Gus Dur. Coba sampai nalar Gus Dur jadi presiden Indonesia, dia tidak punya fraksi ketika itu. Oh, dia ketua NU, tidak punya fraksi. Kiai-kiai semua banyak yang nggak setuju, hampir semua nggak setuju. Saya ingat yang setuju cuma Kiai Zainal Abidin. Yang lain itulah Pak, semuanya nggak setuju. Kiai Abdul Aziz ini juga nggak setuju. Kenapa nggak itu? Kok saya tahu? Karena saya yang bikin draft keputusan itu. Pada waktu itu saya yang diutus, saya Kiai Aziz Allah yarham, Kiai Imron, Kiai Mukhid menjadi untuk menemui Amin Rais. Setelah ketemu itu saya laporan ke Kiai-Kiai di Akasia, terus akhirnya diputuskan bahwa Kiai-Kiai tidak hanya menginginkan Gus Dur sebagai kiai bangsa saja, tidak menginginkan jadi presiden, hanya menginginkan jadi kiai bangsa. Istilahnya juga kiai bangsa, bukan guru bangsa. Karena saya kepingin model sendiri yang bikin saya setuju semua. Setelah setuju semua, terus kalau tidak salah Kiai tidak pakai atau siapa ya, pokoknya Kiai Sepuh yang bilang, ya meskipun sudah kita sepakati, tapi ya perlu Gus Dur tahu, maka Gus Dur kita undang sini. Gus Dur kita undang. Kita ceritakan dulu Muko
mula bukanya itu bahasa Indonesia apa? Mula bukanya. Lalu saya bacakan draft itu bahwa kiai-kiai lebih setuju Gus Dur menjadi kiai bangsa pada jadi presiden. Sudah dibacakan gitu, Gus Dur angkat bicara. Mohon maaf para kiai, status saya sekarang ini bukan dicalonkan, tetapi mencalonkan diri. Silahkan dicek itu yang masih ingat. Kalau tidak ada fraksi di MPR satupun yang mendukung saya sudah dapat 90 tanda tangan anggota MPR yang mendukung. Sudah cukup. Sudah terpaksa redaksi keputusan yang saya bikin tadi, saya lagi yang mau merubah. Meskipun saya tambahin meskipun para kiai lebih enam kalau Gus Dur jadi kiai bangsa saja, namun kalau menurut ijtihadnya Gus Dur mau mencalonkan presiden, kiai-kiai tidak menghalangi. Baca, lah cukup, bagus. Jadi Gus Dur itu gantil, jauh hari itu sudah ngomong. Malah ada seorang intelektual, tidak usah saya sebut namanya, nanti kalau sampai cari malu dia. Dia nelpon saya kupuh sekali. Terus ini tolonglah nih, Gus Dur diberitahu sudah tambah 6. Teman bilang, oh sudah nyusun kabinet. Terus saya goda, saya itu kira-kira 1 atau 2 bulan sebelum Gus Dur jadi presiden. Saya goda orang, lah sampai dijadikan menteri apa? Enggak, saya sudah minta katanya sampai di LSM saja. Saya belum ketemu sampai sekarang. Saya pengen kalau ketemu saya gimana itu dulu itu gimana itu. Ternyata jadi presiden sungguh. Dan dia betul-betul meskipun mendengar ke istana ya sudah tidak dikasih apa sama Gus Dur. Jadi inilah sedikit ilmu istilah kok mau idul hasanah, mau cerita ini mau idul hasanah. Sekarang mau idulnya. Wabadu. Kalau kita betul-betul mencintai Gus Dur, ya sedapat mungkin kita mengambil toladan-toladannya mampu kita. Terutama yang saya tekankan di sini sebagai mau'izah hasanah soal kecintaan kepada Indonesia. Sekarang sudah banyak orang-orang Indonesia yang karena silau dengan yang di luar menganggap Indonesia ini gitu. Bagaimanapun juga Indonesia inilah yang airnya kita minum, yang tanahnya kita tanami padi. Disinilah kita berdiri. Karena itu jalan Gus Dur menyintai tanah airnya sebagai orang Indonesia yang beragama Islam. Karena itu ketika ada diskusi di Jakarta tentang NU dan pesantren dan nasionalisme dan kebangsaan, saya bilang, loh ini santri kok diajak ngomong soal kebangsaan itu memangnya orang Londo? Bagi santri tidak ada bahasan kebangsaan. Ngomong apa maksudnya kebangsaan itu? Mereka semua punya keyakinan bahwa mereka adalah orang Indonesia. Mau kebangsaan mana yang mau dibahas? Bangsaan Malaysia, Saudi Arabia,
Kalau kebangsaan Indonesia tidak perlu dibangun. Ini yang kecintaan kepada Indonesia, kecintaan kepada manusia. Karena menurut banyak ulama yang namanya soleh, yang diidam-idamkan oleh semua orang tua anaknya soleh itu adalah orang yang baik kepada Allah, kepada Tuhan kita, dan baik kepada hamba-hamba Allah, baik kepada Allah dan baik kepada hamba-hamba Allah. Jangan dikurangi, baik sama hamba Allah tapi tidak baik sama Gusti Allah, baik sama Gusti Allah tapi ngamplengan kalau kaulane Gusti Allah. Itu di Mekah banyak sekali orang yang mengaku menyintai Allah tapi hamba-hambanya disikuti, itu banyak sekali. Itu yang mau oyo-oyoan nyium acara aswad itu mengikuti dulu, mengikuti kaulane Gusti Allah yang saudaranya sendiri. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kita semua. Mudah-mudahan amal ibadah sampai semua yang berzikir, berdoa untuk Gus Dur dihitung sebagai amal soleh Anda sekalian yang akan dibalas lipat ganda Allah. Soal Gus Dur sampai ndak usah ragu-ragu, akeh ndale cilik-cilikan ngono ae Gus Dur itu wis kepenak. Dalil cilik-cilikan aja gede-gedenan sing kowe apal. Aman sakulat mawazinuhu bahwa fi isyatir, barang siapa yang amal baiknya lebih berat dari amal jeleknya, maka hidupnya memuaskan nanti di akhirat. Kira-kira Gus Dur itu apike mbak LANT untuk orang Indonesia sekian banyak, untuk orang dunia sampai diangkat sebagai nabi akhir zaman, bekom hijau luar biasa. Gus Dur sakit selama, sakit pikiran, sakit fisik, padahal sampean kecocok ri saja dosa sampean kurangi istilah. Lihat Bukhari, lihat Muslim ada. Apalagi kalau sakit sampai seperti Gus Dur. Ketika ke tempat saya itu, di sini masih ada tempat infus, giginya sakit, tapi gagah-gagah supaya saya nggak kelihatan mesas. Sampai kelihatannya kok mesas gitu. Ya sakit gigi. Saya ingat saya kok sampai nggak pernah sakit gigi. Ya sampai ingatannya cuma di Mesir tahun. Saya sakit giginya mulai di Irak. Ngomong-ngomongan 3 jam di rumah sebelum ke Tebuireng dan tidak ada wasiat. Perlu tak tegas bertakoi wasiat apa, tidak ada wasiat. Wasiatnya ya perilakunya beliau itulah merupakan wasiat untuk kita semua, agar kita mencintai manusia, agar kita tidak mendendam kepada orang meskipun tidak cocok dengan kita, dan mencintai tanah air Indonesia. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu waffiquna illa ma fihi khairul Islam wal muslimin, khairun nahdlatil ulama wan nahdin, wa khairu Indonesia wa Indonesiin, wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.